Ada salah. Oke, Lanjut. oke, baik. Oke, topik hari ini kita akan belajar how to breed stock ya. Bukan how to breed stock itu bagaimana kita beternak saham. Bukan kita beternak sahamnya intinya, tetapi saham kita itu akan menghasilkan uang dan nanti akan saham kita itu akan naik ya. Dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang betul dan tidak melanggar apa OJK. Nanti akan selalu dalam pantauan OJK. Mohon izin berbagi. Oke, sudah tampakkah di layar? Sudah. Oke, baik ya. Kita memulai dari emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum ya. Maaf terlalu besar di sini. Oke. Ya, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang, perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Itu emiten. Baik, yang kedua yaitu kita perlu tahu tentang saham atau stok ya. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Oke. Nah, berkait dengan hal tersebut ya, kita ini nanti rencananya ya, kita bukan halu ya, tetapi kita harus merencanakan apa yang sudah kita lakukan dan nilai kemungkinannya berhasil sekian persen. Nah nanti kita akan semuanya kan, bila ini terjadi kita memiliki modal sekitar 4,5 miliar. Maka dari itu kita harus bersama-sama mendirikan perusahaan publik ya. Caranya bagaimana ya, sharekanlah itu modal tersebut untuk perusahaan yang kita bangun bersama-sama ini nanti ya. Nah, di dalam perusahaan publik ini nanti kita akan menerbitkan saham ya. Semuanya nanti akan dibentuk atau dipecah-pecah dalam saham. Nah, masalah berapa satuan sahamnya ini nanti kita bicarakan bersama-sama. Yang jelas seperti itu. Oke. Selanjutnya, maaf kalau terlalu cepat, mohon diinterupsi. Terlalu cepatkah? Oke ya. Lanjut ya. Nah, semua ini itu di bawah pengawasan otorisasi jasa keuangan. Apa? Silakan Pak. Ada masalah? Nggak ada ya? Bisa dimonitor dengan baik, suara jelas juga ya? Oke, saya lanjut ya. Semua itu di bawah otorisasi jasa keuangan atau OJK. Nah, kita nanti sebagai perusahaan, emiten ini sebagai jasa penjual saham kita nanti, dan masyarakat itu atau disebut dengan market nantinya. Oke. Nah, kita nanti dalam suatu perusahaan ini semuanya yang memiliki modal satu orang itu modal global kita minimal 4,5. Gitu ya. Bagaimana cara mengalokasikan modal kita itu nanti? 0,5 M-nya atau 500 jutanya bisa dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif ya selama 1 tahun itu. Silahkan nanti di breakdown sendiri, ini untuk apa, sekian untuk apa, itu silahkan teman-teman akan breakdown sendiri. Nah, harapan saya teman-teman nanti akan share yang sisanya yaitu 4 miliar. Untuk apa? Untuk membangun perusahaan bersama. Oke, untuk membangun perusahaan bersama. Jadi, kalau semua share-nya sama rata 4 miliar, adakah yang lebih berkuasa dari yang lain? Silakan langsung tanya jawab aja. Adakah yang lebih berkuasa dari yang lain? Bila mana semua share-nya sama-sama 4 miliar? Sama semua Pak, tidak. Yes. Nah, jadi betul-betul ini perusahaan bersama yang dikendalikan kita bersama-sama. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah untuk kebutuhan produktif. Nah, sekarang
kita nanti pecah dalam bentuk saham. Oke. Ada yang kemarin mengatakan, Pak, kenapa harus semuanya 4 miliar dialokasikan untuk perusahaan yang kita akan bangun bersama ini? Kan tidak semuanya punya passion yang sama, punya talenta yang sama di bisnis yang sama seperti itu. Kita punya skill masing-masing di bisnis masing-masing. Betul, nggak salah. Tapi itu nanti tolong tunda dalam waktu nggak lama. Tunda dalam waktu nggak lama. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke nominal 4 miliar itu yang akan kita pecah menjadi beberapa saham. Ya, dengan per lembar misalkan 100.000 per lembarnya saham. Kalau nominal 4 miliar dibagi 100.000, maka kita masing-masing semuanya memiliki 40.000 lembar. Oke, bisa dimengerti? 4 miliar dibagi 100.000. Masing-masing dari kita akan memegang 40.000 lembar. Oke. Nah, di kurun waktu 6 bulan ke depan itu harga saham kita akan naik menjadi 500.000 per lembar. Barulah kita lepas yang 10.000. Oke, maka kita akan punya modal yang kita setor kemarin sudah kembali dan lebih dalam waktu 6 bulan. Pak, cara meningkatkan 500 dari 100.000 ke 500.000 itu gimana, Pak, dalam waktu 6 bulan? Itu gampang. Oke. Maaf. Itu gampang, sangat gampang sekali. Kita nanti akan saling buyback ya. Buyback itu membeli kembali. Contoh dengan simulasi Bu Hani membeli saham saya, lalu Pak Sugiman membeli saham Bu Hani, kemudian Pak Bambang membeli saham. Pak Bambang sudah hadir kalau nggak salah tadi ya. Ini beliau ini pemain dalam skala besar ini. Iya, itu sudah hadir. Selamat malam Pak Bambang, Pak Arifin, Pak Dahlan, Pak Poro, yang belum saya sapa dari tadi ya, Pak Sugiman ya. Oke. Malam. Ya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan dari saham cuma 100.000 nilainya menjadi 500.000 per lembarnya, per lembar ya kita berbicara ya, itu dalam waktu 6 bulan. Oke, caranya dengan siklus buyback. Kita akan buyback. Kita semua ber-60 ini nanti buyback, saling buyback. Oke, dengan merangkak. Artinya dari 100.000 kita jual 200.000. Yang membeli siapa? Ya dalam lingkungan kita itu tadi. Oke, duitnya dari mana? Duitnya yang kita kumpulin tadi loh. Gitu, sambil memutar perusahaan ini kan nggak semua harus dihabiskan ya. Ini untuk diputar bersama-sama. Nah, ini nanti saling buyback. Oke, kurang lebih seperti itu. Merangkak dalam bulan ke-6 sudah pasti mencapai angka 500.000. Dan begitu angka 500.000 itu barulah kita rilis ke publik. Masing-masing boleh merilis, terserah masing-masing ya, tidak ada paksaan. Masing-masing pengen mengembalikan modalnya, boleh. Lepaslah 10.000 saham, 10.000 lembar. Lepas 10.000 di angka 500.000 sudah 5 miliar. Modal yang Bapak Ibu tanam di perusahaan bersama kita ini sudah langsung Ibu pegang kembali. Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan passion Bapak Ibu, skill Bapak Ibu, interest Bapak Ibu, dan memang di bidang Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau terlalu cepat, memang karena saya harus kejar tayang jam 20 saya harus meninggalkan ruangan. Saya sangat berharap Pak Bambang yang punya pengalaman luar biasa dalam bisnis yang skala besar, iya, saya sangat berharap bisa berbagi dengan teman-teman untuk merencanakan seperti apa. Lalu ada pertanyaan, Pak, perusahaan seperti apa sih Pak yang akan kita bangun nanti? Ya tentunya yang menunjang si pemodal. Si pemodal tadi mainannya apa nih? Kan mainannya pi ya. Oke, jadi ya kita buka marketplace yang bisa dilakukan pembayaran dengan pi. Itu harus. Ya, kalau misalkan kita lepas atau keluar dari itu, trust yang diberikan kepada kita tidak akan terulang kembali. Oke, kalau memang nanti dia menyatakan, oke lah saya stop, tidak boleh, tidak bisa injek lagi, ya sudah, kartu kita langsung selesai, gitu ya. Tapi kalau melihat perputaran pi-nya bagus di marketplace kita, nilai kemungkinan kita boleh injek sangat besar. Itu logika bisnis saya. Ya, itu logika bisnis saya. Saya sebagai seorang yang funder yang memberikan dana pinjaman atau dana modal, bukan pinjaman ya, modal untuk teman-teman. Lalu saya melihat dalam waktu 1, 2, 3 bulan saya melihat progresnya ada tidak. Kalau emang tidak ada, ya sorry ya,
maaf, itu dulu deh dikembangin sampai berkembang, ya minimal BEP deh, misalkan begitu. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa Bapak Ibu pun sama ya, seandainya Bapak Ibu sebagai pemodal, pasti kan akan mengevaluasi orang-orang yang Bapak Ibu modalin. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini saya rasa cukup. Silahkan tanya jawab. Semoga saja saya bisa berbagi sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Saya tidak ingin melebih-lebihkan sesuatu. Kalau emang saya nggak mampu, saya katakan saya nggak mampu, saya nggak bisa. Kita bertanya dengan yang lain. Oke, terima kasih. Silakan. Silakan Bu Hani, Pak Sugiman, Pak Muhron, Bu Meli. Maaf tadi kurang jelas kita bisa buyback itu tadi pakai modalnya gimana Pak? Maaf. Oke, baik. Begini ya, Bu. Ini internal di antara kita 60 orang atau 60 sekian orang nanti. Nggak tahu kita siapa saja nanti yang dapat. Itu internal kita gitu ya. Yang saya ajukan rencananya kan maksimum 120 ya. Tetapi sekarang baru data masuk sekitar 35 ya yang sudah berbayar, dan yang belum berbayar kurang lebih nanti sekitar 49 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian oh ya, Pak Muhammad ada hadir nggak ya? Pak Muhammad belum hadir ya. Teman-teman yang mewakili relasi atau kerabatnya, tolong di list namanya ya, meskipun belum beruntung memiliki dana untuk ikutan ini ya, tolong di list aja. Oke, yang di list cuman bukan data-data yang bersifat pribadi dulu kok ya, cukup nama, umur, dan alamat, udah gitu aja gitu ya. Jadi ini buat pengajuan saya ke beliau, tingkat keseriusan kita sampai sejauh mana, seperti itu. Kalau untuk P-nya saya udah siapin, meskipun teman-teman belum transfer ke saya nanti, seandainya beliau menyatakan oke, kirim P-nya sekarang, saya lihat bukti keseriusan Anda, saya kirim gitu ya. Ada masalah untuk masalah koin P-nya. Oke. Nah, kalau masalah uang ini kan sangat sensitif sekali. Artinya maka dari itu saya lebih gunakan jaring pengaman tadi ya. No risk high chance ya, saya bilang no risk high chance. Tanpa risiko tapi kesempatannya besar kita bisa dapat. Gitu. Baik Bu Hani, saya ulangin. Kita ini masing-masing akan share ya, saya ulang dari awal ya. Nanti begitu terjadi kita bisa mendapatkan kartu itu dengan saldo 4,5 M, alokasikan setengah M-nya untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan hidup keluarga kita gitu ya. Breakdown sendiri berapa per bulannya, yang penting setahun hidup dari itu gitu ya. Cukup nggak cukup ya harus dicukupkan ya, itu harus ada komitmen untuk itu. Nah, lalu berarti ada sisa 4 miliar ya. Oke, sisa 4 miliar ini kita masukkan dalam perusahaan yang akan kita bangun bersama-sama ini. Masing-masing share 4 miliar. Masing-masing share 4 miliar. Nah, nominal 4 miliar ini dipecah dalam bentuk saham. Nah, itulah perusahaan yang benar, bukan kayak perusahaan yang kemarin ya. Kita nggak tahu sahamnya berapa nominalnya, siapa saja yang share, kita juga nggak tahu. Nah, ini nggak boleh seperti itu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, nah nanti di sini kita bagi itu saham dibagi per lembarnya 100.000. Boleh Pak 10.000? Boleh, itu bebas kok. Biar masyarakat yang maaf di bawah bisa ikutan, boleh. Itu nggak apa-apa. Itu terserah kita nanti, kesepakatan bersama ya. Nanti kan kita itu kan menjadi PS ya, atau pemegang saham gitu ya. Oke, nah kemudian dari nilai 4 miliar yang per lembarnya 100 lembar 100.000, maka kita masing-masing akan pegang sebanyak 40.000 lembar saham. Oke. Nah, per bulan nih, bulan ke depan sambil kita menjalankan itu ya. Sorry saya belum berbagi layar lagi ya. Maaf. Oke. Oke. Sudah tampak?
Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, Ya, saya ulangi ya. Seandainya real kita nanti mendapatkan kartu tersebut dengan nominal 4,5, maka yang setengah M kita alokasikan untuk kebutuhan keluarga atau hidup kita. Gitu ya. Dan ini uang tidak boleh tercampur aduk antara uang untuk keluarga dengan uang untuk perusahaan. Biasanya kegagalan usaha bangsa kita itu adalah mereka belum bisa memisah-misahkan hal itu. Oke, maka kita harus belajar profesional, itu kita harus bisa lakukan. Maka dari itu, bagaimana caranya profesional? Ya, membuat perusahaan publik, gitu ya. Membuat perusahaan publik nanti ya berarti kita nanti jadi TBK langsung, kurang lebih seperti itu. Kena cukup nggak memenuhi syarat nggak? Ya cukup sekali lah. Kalau 4 miliar kali 60 orang kan 240 miliar kan, cukup sekali, gitu ya. Oke, baik, saya lanjut. Kemudian sisanya 4 miliar itu kita bagi dalam bentuk saham. Per sahamnya kita pasang atau tarifkan dengan harga 100.000. Berarti masing-masing dari kita yang telah share 4 miliar tadi memegang 40 lembar 40.000 lembar saham. Gitu ya. Oke, nah sekarang setelah kita pegang itu, perusahaan kita running dalam berjalannya waktu, per bulan kita saling buyback ya. Per bulan kita saling buyback. Oke, bagaimana cara buybacknya? Ya maaf kata, ini kan perusahaan kita sendiri. Oke ya, ini kan perusahaan kita sendiri. Kita yang jelas dengan manajemen itu kita transparan. Oke, saya mau buyback sahamnya Bu Hani. Oke, berapa? Misalkan taruhlah 200.000 kali 5.000 lembar atau 1.000 lembar dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Oke, dan itu laporan internal. Oh ya, teman-teman mungkin perlu tahu ya. Di perusahaan-perusahaan besar laporan keuangannya nggak cuma satu, laporan pajaknya juga nggak cuma satu. Mohon sebentar ya, sebentar ya. Oke, maaf. Eh, Laporan keuangan maupun laporan pajaknya nggak single, ya. Bisa triple, bisa quartile. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi kita punya dapur, dapur kita nggak boleh kelihatan siapapun. Itu. Pemerintah juga nggak boleh. Kita punya public account sendiri. Gitu. Nanti ada inspeksi dari pajak, yaitu pajak yang kita laporkan beda lagi dengan internal dapur kita. Ya mungkin teman-teman perlu tahu itu. Oke, ya kita lanjut ya. Nah, dalam perputaran saling buyback tadi nggak pakai duit sendiri Bapak Ibu ya, nggak pakai duit sendiri. Jadi tetap menggunakan dana uang perusahaan ini, gitu ya. Tetapi semua saling kontrol, bisa saling dipercaya, butuh komitmen, butuh eh, kepercayaan masing-masing yang semoga saja betul-betul integritasnya sangat-sangat bisa diandalkan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu Bu Hani. Oke, nah dengan merangkaknya waktu dari 100.000 pelan-pelan setengah bulan menjadi 150, 2 minggu lagi naik, kita itu bisa kita lempar ke floor ya, seperti itu pura-puranya, tapi langsung buyback gitu ya. Itu kan kita pinter-pinter memainkan peran gitu ya, dengan main-main lot seperti itu, sekian lot harus sekian lot, itu kan enggak serta merta bisa publik langsung samber, kita langsung samber duluan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pada bulan kelima, bulan keenam, saya sangat berharap saham kita yang tadinya nilainya 100.000 sudah menjadi 500.000. Nah, pada saat nilainya di angka 500.000 inilah silahkan teman-teman yang ingin menggunakan atau mendapatkan modal lepas atau lempar ke publik ya, melalui emiten yang kita bangun sendiri juga nanti perusahaan emitennya, jangan perusahaan emiten orang luar. Jadi hulu hilir kita harus bangun gitu ya. Kita lepas dengan angka 10 lembar, misalkan 10.000 lembar, ya sudah, berarti modal teman-teman yang tadinya 4 miliar sudah teman-teman punya sendiri 5 miliar. Silahkan dipergunakan untuk membangun usahanya sendiri di luar dari perusahaan bersama kita. Nah, inilah yang saya maksud. Kemarin ada pertanyaan dari seorang kontraktor juga ya, Pak, saya itu kan kontraktor Pak, gimana saya bisa menanganin marketplace Pak? Itu ya, tolong tunda dulu
tolong sabar dikit, nanti pasti bisa. Caranya gimana? Nanti ke publik. Saya sampaikan ke publik dalam ya boleh dibilang mata kuliah umum seperti ini, biar saya nggak capek ngomong. Ya, saya sangat berharap teman-teman juga ada yang recording. Jadi suatu saat saya tolong diingetin, ini Pak yang kemarin Pak. Nah, seperti itu. Gitu. Oke, silakan. Ada yang lain? Bu Hani sudah terjawab, Bu? Si praktek baru jelas kan Pak ya. Iya, selalu pasti ya, Bu ya. Tapi kan sedikit banyak kita sudah punya gambarannya dulu. Oke, intinya seperti itu. Langkah-langkah apa sih supaya kita itu bisa dipercaya, benar-benar dipercaya oleh NK dan Siti untuk mengelola selanjutnya bila mana langkah awal ini terbukti kita bisa mendapatkannya. Gitu. Silakan, saya sambil ngisap dulu nih, ahli hisap ini. Silakan yang lain, sudah mendekati udah jam 20.01. Ya, silakan. Selamat malam Pak, yang salam kelimpahan. Salam sehat berkelimpahan. Saya juga di pukul 21 sebagai perwakilan MP Kutai bergabung ke rumah yang lama juga Pak. Oke, baik. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, kalau misalkan mau dilanjut boleh. Kalau misalkan kita mau dismiss juga tidak ada. Oh, Pak Dahlan, mohon informasinya sudah dimulaikah? Terima kasih Pak Muhran. Pak Dahlan, sudah ada informasi dimulaikah? Oh, Pak Dahlan sudah turun. Oke, teman-teman yang lain. Oke, silakan jika mau ada tanya jawab. Saya masih ada waktu 4 menit. Oke, jika tidak ada, Pak Bambang bisa melanjutkan dengan materi yang Pak Bambang milikin untuk memberikan pencerahan buat teman-teman di sini, atau mungkin Pak Suro, atau mungkin Pak Arifin atau Pak Asrar. Silahkan kita manfaatkan waktu kita supaya lebih berguna dan lebih baik untuk kedepannya. Pak Sugiman atau Bu Hani atau Bu Meli, silahkan. Duh, maaf sekali. Saya belum mempersiapkan materi-materi ini. Kuliah berapa SKS ini, Pak Yanja? Nggak tahu Pak berapa SKS, yang jelas saya nggak perlu hitung-hitungan SKS, tapi prakteknya nanti bisa kita jalankan dengan baik seperti kita kuliah di apa namanya seperti kuliah Pak Bambang dulu tuh, Politeknik, seperti itu ya Pak ya. Lebih ke arah lebih Ya, praktek. pokoknya nanti ada bahasa Jawanya karena kan sebelum masih kenal aja kuliah kita saat ini kan Mas. Gitu. Kalau kita angkatan tua, pernah nonton film Pretty Woman tidak ya? Ya. Itu si Richard itu bukan jual beli perusahaan, pecah-pecah dijual lagi kayak gitu. Ya begitulah. Dan itu kuliah memang lama, yang ahli aja bisa belajar lagi. Jadi kita tidak akhirnya belajar nanti. Maaf, saya belum ada materi yang bisa saya sampaikan ini. Yang saya dilanjut saja dulu. Oke. Terima kasih. Baik, sama-sama. Masuk Pak Yanja. Iya Pak Suro, silakan. Untuk pengiriman kita kapan Pak Yanja? Yang dikirim ke jangan? Ini kan hari Rabu apa Kamis, saya sampai lupa hari. Sekarang malam Kamis Pak Yanja. Aduh. Kamis malam Pak. Kamis malam kan berarti di sana masih Rabu pagi ya.
Iya, iya, Ya, iya. berarti Kamis malam, Pak. Di sana kan Rabu pagi. Kalau kalau saya kan dikasih waktunya kalau nggak Rabu, Kamis nih. Gitu kan. Jadi kalau Rabu ya kita nggak meleset. Kalau terpaksa Kamis kan kita masih punya waktu, gitu Pak Suro. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Mungkin jadi siapa ya tambahan dari besok rekan. malam biar Bapak nggak capek-capek edit melulu gitu ya. Terus kemudian berbentuknya Excel pure aja Pak, jangan di PDF kan karena kemarin ada Iya. virus bawaan. Jadi kasihan juga teman-teman yang nanti seandainya pun saya share akhirnya kan kena juga gitu ya. Ya untungnya kemarin Oke, saya siap, siap. terdeteksi, oke, ya sudah akhirnya saya sekedar buka gitu ya. Gitu. Siap, Oke. siap, siap. Iya, Pak. Oke, Pak Suro rekan. mungkin ingin berbagi Pak malam ini dengan teman-teman Pak. Eh, berbagi tentang ini, berbagi tentang masalah, kalau trading saya kurang paham, Pak, masalah saham, Pak. Tidak pernah Begini, ikut masalahnya. begini Pak, tidak harus trading ya Pak ya. Kiat-kiat perusahaan. Jadi kan kita rencananya ke depan begitu betul kita mendapatkan modal segitu, ya nanti harapannya kita kan membangun perusahaan bersama, gitu ya Pak ya. Oke, ya, Ya, jadi Pak. kiat-kiat perusahaan seperti apa yang bisa apa namanya mendukung kita itu perlu kita sharingkan sekarang. Jadi teman-teman nanti gak kaget. Oh ada begini kok ada begini. Nah seperti itu nanti gak kaget. Iya ini Pak Oke. Dahlan, sebentar maaf. Pak Dahlan sudah dimulaikah di kamar sebelah? Pak Dahlan mendengar suara saya kah? Belum. Oh belum dimulai ya. Oke lanjut Pak Suro. Nah, ini untuk yang nantinya ketika misalkan kita sudah betul-betul real untuk kerjasama saham, bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali kan butuh bimbingan lebih lagi, Pak. Seperti saya misalnya belum pernah main saham, terus moro-moro ikutan saham, mesti bingung, Pak. Mungkin teman yang lain juga sama, Pak. Ya, itu step by step ya. Yang jelas yang sudah berkecimpung dalam dunia saham banyak itu Pak Sudiman yang saya tahu. Ya, Bu Hani mungkin juga punya pengalaman dalam bermain di emiten seperti itu atau mungkin bagian dari emiten bisa jadi. Jadi gini, teman-teman di sini belum menampakkan diri. Intinya begitu, belum menonjolkan dirinya. Padahal itu yang saya harapkan teman-teman itu menunjukkan jadi supaya nanti kita itu tahu job desk-nya masing-masing. Yang kita lihat adalah nilai positifnya. Oh iya, Bu Hani punya kehebatan di sini. Bu Hani, tolong ya nanti begini-begini misalkan seperti itu. Nah, oh teman-teman, aku punya kemampuan seperti ini teman-teman. Bolehkah aku mengajarkan? Nah, itu yang sangat saya harapkan. Bukan menunggu ditunjuk kali ya. Itu kita kan masih kayak anak SD aja harus ditunjuk gitu ya. Kita kan sudah dewasa, sudah bahkan mungkin ada yang seperti saya pensiun harusnya seperti itu ya gitu. Jadi bukan nggak perlu ditunjuk-tunjuk, wah ini Pak Yayat ini kemarin yang hadir menanyakan masalah, wah saya kan di properti Pak gitu ya, nggak sesuai bidangnya nanti kan. Nah ini tadi sebetulnya sudah terjawab Pak Yayat, tapi jangan khawatir nanti saya akan upload, kebetulan saya juga rekam ya, saya upload dan saya minta tolong teman-teman eh video-video yang saya upload untuk internal ini pasti saya kasih keterangan bukan konsumsi publik ya, mohon untuk tidak di-share ya. Kalau itu tetap nanti saya dapat bocoran ada yang nanyakan kepada saya, Pak Yance ini Pak Yance bukan seperti itu kayak kemarin, ya sudah, maka ya saya nanti dengan cara lain saya masukkan email teman-teman biar yang punya email aja yang bisa nonton, yang nggak punya email itu nggak bisa nonton kayak gitu. kalau kalau apa ya, diajak kerjasama masih belum bisa ya sudah, kurang lebih seperti itu ya. Selamat malam Pak Yayat, silakan. Selamat malam juga Pak. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa komen di luar saya Pak. Dilanjut aja dulu. Oke, baik baik baik. Oke ya, itu betul sekali yang Pak Suro sampaikan tadi, kita semuanya belajar bareng-bareng ya Pak Suro ya, kita semua belajar bareng-bareng Ya, Pak. ya. Jadi siapapun lah kita saling asah asih asuh, kurang lebih seperti itu.
Nah, ini Pak Muhammad, selamat malam Pak Muhammad, salam sehat berkelimpahan. Pak Muhammad mungkin tadi belum hadir. Saya ingin menyampaikan buat teman-teman yang atau kerabat Pak Muhammad yang Pak Muhammad wakilin, itu nanti tolong disampaikan bagi yang tidak mengikuti dengan berpartisipasi nominal, entah itu yang dengan 3250 atau yang dengan 1250, itu tolong tetap di list di grup WA ya Pak. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, intinya seperti itu. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Pak Sugiman kan recordingnya dipotong-potong ya Pak ya. Itu ya itu bagus Pak, itu bagus. Jadi nanti kan per topik, nanti kan kita akan bisa upload per topik. Jadi kalau teman-teman mau nyari seperti ini, Sambil jalan saya. oh gitu. Ya, itu kemarin bagus Pak. Oke, yang lain silakan. Ini sudah mulai belum kah? Ini udah 11 jam 20.11 nih Pak Dahlan nih. Sambil terus dipantau ya Pak ya. Kalau seandainya sudah mulai, saya memang harus hadir di sana Pak. Karena tadi sudah Belum. Oke, baik. Baik. Oke. Hanya bocoran aja sih, mungkin. Jadi ini wacananya kan kemarin ada beberapa jajaran yang berhasil bertemu dengan pihak otomotif gitu ya. Nah, apapun hasilnya saya nggak tahu itu apakah positif, good news atau bad news atau so-so, ya saya nggak tahu. Tetapi sepertinya sih tentang itu, karena menurut mereka itu sangat menggembirakan, ya perlu disounding. Kurang lebih sih itu sih kalau nggak salah saya menilainya ya. Apa mungkin saya salah Pak Dahlan? Enggak. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi jajaran kemarin berusaha melobi pihak otomotif gitu ya untuk bergabung, entah sebagai apa saya juga kurang jelas, tetapi kurang lebih soundingnya seperti itu. Nah semoga aja good news, artinya boleh menggunakan dengan koin sebagian, dengan fiat money sebagian, itu juga good news ya. Contoh misalkan harga mobil senilai 200 juta, kita cukup dengan 50 juta, lalu sisanya pakai koin, itu juga good news ya. Ini good news juga, itu bukan sesuatu yang nggak bagus gitu ya. Apalagi kalau nanti Pak Fauzan cair ya, teman-teman kan bisa mengalokasikan yang 50 untuk itu, sisanya pakai koin. Ini kan good news gitu ya. Kita mix semuanya yang saling bisa saling membantu, saling menutupi. Nah itu yang kita lakukan. Atau ada informasi apa dari teman-teman di rumah lama? Nggak ada ya. Nggak ada Pak. Nunggu udah end aja ini Pak. Oke. Ya, aku rasa cukup itu sih buat teman-teman yang baru gabung ya. Ini saya ulang sedikit ya, karena memang di ruang sana belum mulai. Tapi yang jelas saya sudah dapat sounding. Saya sangat berharap Pak Yanji bisa ikut. Seperti itu ya sudah. Saya harus menghormati siapapun. Ya, karena saya sudah dihormati diundang. Itu yang jelas. Oke. Kita bukan berhalu ya, kita berharap besar bahwa ini nanti akan terrealisasi buat kita gitu ya. Oke. Saya ingin menyampaikan poin pentingnya kita itu bagaimana nanti dari saham yang kita milikin atau yang kita bangun, yang kita bentuk, yang kita lempar ke
market, melalui emitennya juga kita nanti ya, seperti apa sih nantinya, kurang lebih seperti ini. Izin berbagi layar teman-teman ya. Oke. Jadi saya sangat berharap layar saya udah kelihatan di sana. Oke, baik. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ya, semoga saja Pak Yayat monitor. Saya akan ulangi di sini, ya. Oh ya, Pak Dahlan, maaf, notifikasi apa ini? Saya belum sempat baca, sudah hilang. Maaf, sebentar. Halo, Pak Dahlan masih monitor? Oke, belum mulai ya. Baik. Ya, oke, baik. Saya lanjut ya. Oke, teman-teman, kita bukan berhalusinasi, tapi kita harus merencanakan bila mana apa yang kita harapkan ini terjadi. Gitu ya. Kita merencanakan bila mana ini terjadi pada kita sudah betul-betul siap. Mengapa saya sampaikan ini ke teman-teman? Poin penting pertama adalah kita nggak tahu nanti NK akan bertanya jawab atau tidak. Kita nggak tahu. Seandainya dia ada tanya jawab, lu mau pakai apa duit gue 4,5 ini? Teman-teman bisa jawab, gitu maksud saya. Mengerti ya? Teman-teman bisa. Kita akan bangun perusahaan marketplace yang menerima barter dengan pi. Udah cukup gitu. Seberapa alokasinya? 4 miliarnya. Yang 500 buat kalian apa? Untuk mensupport kehidupan kami. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini jawaban kita kurang lebih sama nanti. Dan saya yakin pemodal yang melihat bahwa orang yang akan dimodali hanya menggunakan sebagian kecil untuk kehidupan pribadi yang dimodalin, saya yakin pemodal akan welcome. Tetapi kalau misalkan nih 30% untuk kebutuhan pribadinya, aduh, pemodalnya mikir-mikir kali ya. Gitu. Contoh, 1,5 M-nya Pak untuk menunjang kehidupan saya pengen bangun rumah mewah, beli mobil mewah, saya hidup mewah. Waduh, mikir itu pemodalnya, gitu ya. Jadi yang kita gunakan nggak seperti itu, ya. Anggap saja nanti betul real modal kita 4,5 kita dapat. Mohon teman-teman dengan kesadaran penuh alokasikan yang semaksimalnya 500 juta ya. Digunakan untuk kebutuhan yang teman-teman lakukan untuk kehidupan, menunjang kehidupan teman-teman, yaitu disebut dengan kebutuhan konsumtif. Oke, yang 4 miliar kita gunakan untuk kepentingan produktif. Seperti apa Pak Yance? Produktif ya untuk membangun perusahaan publik. Perusahaan publik siapa saja ya, kita semua. Yang share ya kita semua. Orang lain tidak boleh ikutan dalam perusahaan publik yang kita bangun ini. Ya hanya kita ini yang mendapatkan kartu itu. Oke. Nah, caranya gimana supaya kita dalam waktu tidak lama, sekitar paling lama 6 bulan, kita bisa kembali modal kita ini, yaitu kita pecah dalam bentuk saham. Oke. Kita pecah dalam sebut saham, per lembar sahamnya 100.000. Gitu ya, per lembar sahamnya 100.000. Jadi masing-masing kita akan memegang sebanyak 40.000 lembar saham. Dari mana 4 miliar dibagi 100.000, kurang lebih 40.000. Itu kalau nggak salah, rumus saya nggak salah itu ya. Yang ini dibagi yang ini, jadinya 40.000 lembar saham. Oke, baik. Dengan berjalannya waktu sambil kita running perusahaan marketplace tadi yang tidak membutuhkan ekspedisi, yang tidak membutuhkan apa sih namanya, kurir dan lain sebagainya yang memakan biaya, itu ada ya, itu nanti itu ada, tenang aja teman-teman ya. Oke, nah itu tetap kita running perusahaan itu, tetapi kan di dana 4M kali 60 orang ini kan nggak kita langsung habiskan begitu saja ya, masih ada kita dana cadangan atau dana ditempatkan ya, seperti itu. Nah kemudian ada yang namanya modal ditempatkan gitu kan ya. Nah kemudian dana-dana itu yang masih kita gunakan sebagai dana cadangan
inilah yang nanti akan kita buat bermain saham. Kita lakukan buyback seperti film yang pernah Pak Bambang tonton itu, betul kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Per 2 minggu kita saling lempar ke emiten. Saling lempar ke emiten dengan harga 150 per lembarnya, atau dibikin 125 dulu, nanti seminggu lagi 150, seminggu lagi 175, seminggu lagi 200, misalkan seperti itu. Itu bisa kita lakukan ya. Seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, tapi siapa yang membeli? Ya kita sendiri aja. Dari siapa? Ya dari dana ini tadi loh, gitu loh. Dari dana ini tadi. Gitu ya. Jadi bukan dana dari kocek kita sendiri masing-masing. Dana kita dari mana, Pak? Kita nggak punya, orang 500 juta aja buat kita hidup, gitu kan? Ya dari dana ini yang di dalam stok cadangan kita dan dana ditempatkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu 1, 2, 3, 4 paling lama 6 bulan, saya yakin nilai saham kita itu meningkat melejit di angka 500.000. Oke. Nah, begitu sampai di angka ini atau bahkan lebih dari itu, kita kompakan. Lempar ke publik maksimum 10.000 lembar. Untuk apa? Untuk mengembalikan modal masing-masing dari kita yang 4 miliar ini tadi. Kalau misalkan kita lempar 10.000 lembar saham, per sahamnya 500.000, maka kita punya modal fresh money, fresh capital 5 miliar dari dana market atau masyarakat tadi. Nah, Pak, berarti saham kita nanti di RUPS berkurang 10.000. Ya pastilah, karena kamu kan pada intinya kan udah nggak modal lagi. Bisa dimengerti? Pada intinya kan kita nggak modal lagi karena modal kita udah kembali. Betul? Berarti itu dapat untung 1M ya. 4 diputar lagi itu maksudnya, Pak. Ya, 4M ini kan masing-masing orang. Ya, kan nanti kan kita kartu itu kan 4,5M ya. Yang 500 juta untuk kebutuhan konsumtif, yang 4M ini digunakan untuk patungan gitu ya, namanya kan share ya, namanya perseroan ya. Jadi perusahaan bersama. Jadi masing-masing dari kita itu menanamkan modal sebesar 4 miliar. Oke, tidak boleh ada yang lebih dan tidak boleh ada yang kurang. Tujuannya untuk apa? Proteksi kedepannya tidak ada mayoritas minoritas, semuanya pegang modal yang sama. Jadi tidak ada yang saling menguasai satu sama lain. Loh, jadi ini bukan perusahaan Pak Yan? Ya enggak, ini perusahaan bersama. Gitu ya. Kebijakannya siapa? Kebijakannya kebijakan bersama. Makanya RUPS itu penting. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Itu penting. Oke ya. Nah, dana 4 miliar setelah kita gunakan untuk membangun perusahaan itu, menjalankan utility dan ekosistem serta ekologi marketplace P, maka pasti dong nggak semua kita habisin dana itu ya. Sambil berjalan waktu kita putar supaya nanti kita tetap dana cadangan dan dana ditempatkannya itu masih ada itu. Nah, dana cadangan dan dana tempatkan itulah yang kita gunakan nanti untuk membuyback, tapi publik nggak perlu tahu gitu ya, publik nggak perlu tahu. Nah, di awal kita pecah itu saham 4 miliar tadi, modal 4 miliar tadi menjadi 100 ribuan per lembarnya saham. Oke, jadi masing-masing dari kita punya 40.000 lembar saham gitu ya. Nah, dengan berjalannya bergulirnya waktu, oke, kita saling buyback membeli kembali. Oke, simulasinya seperti ini. Pak Sugiman ingin menjual sahamnya tapi dengan sistem lot. Boleh beli tapi kalau 5.000 dengan harga sekian, kalau 10.000 lembar dengan harga sekian, kurang lebih seperti itu. Nah, itu bisa di rating ya, bisa di rating dari mana caranya? Misalkan begini, kalau 10.000 per lembarnya saya jual 150.000, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau cuma 5.000 saya jualnya 175.000 per lembarnya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi dengan demikian nilai saham kita itu semakin lama semakin mahal, semakin tinggi, dan itu atas pengetahuan emiten. Emitennya siapa? Perusahaan anak perusahaan kita.
gitu ya, jelas ya. Emitennya siapa ya? Anak perusahaan kita gitu. Di bawah pengawasan OJK, iya kan kita laporan gitu ya, gitu kita laporan. Oke, nah kemudian setelah itu dengan merangkaknya waktu, harapan saya paling lambat 6 bulan lah ya, 6 bulan. Oke, kalau kita per 2 minggu aktif melakukan itu ya, maka 5 bulan pasti tercapai sampai di angka 500 per lembarnya. Nah, begitu sudah mencapai di angka 500 per lembarnya ini, maka kita RUPS lagi nih ya. Yuk teman-teman, kita sudah bisa mencapai modal kita kembali. Dengan cara apa? Kita jual. Betul-betul kita jual ke floor, ke publik, ke market. Gitu ya. Mau emitennya siapa terserah, nggak penting, nggak masalah, orang kita betul-betul lepas kok, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk kita punya modal fresh capital tadi. Oke, begitu kita lepaskan dengan harga 500.000, nggak perlu 10.000 pun, misalkan hanya 8.000 saja, betul-betul duit yang kita tanam di pertama tadi sudah kembali pure murni 100%, bahkan lebih. Oke. Terus kita masih memiliki perusahaan ini? Enggak, Pak. Ya masih dong, kan kita masih ada sisa saham kita 30.000, dari 40.000 dikurangin 10.000. Kita masih punya 75% dari saham awal yang kita milikin. Gitu. Jadi kita masih memiliki perusahaan tersebut. Kita ini nanti sebagai investor juga, kita sebagai pengusaha juga. Ya, kalau mau dibilang trader, enggak sih ya, enggak usah sampai ke trader lah, ngapain juga. Gitu, ada investor ngapain masuk ke trader ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? Nah, di modal inilah teman-teman silahkan yang mau menjalankan perusahaan sesuai dengan passionnya, sesuai dengan interestnya, sesuai dengan skillnya, sesuai dengan profesinya, ya silahkan gitu. Oke, saya rasa cukup clear. Ada yang mau tanya jawab? Saya tutup layar atau tetap layar ada di monitor? Tutup layar dah, Pak. Oke, baik. Ya, silakan yuk kita tanya jawab biar lebih greget gitu ya. Saya masih ada waktu 3 menit untuk acara kita, dan 10 menit lagi kalau nanti tidak ada notifikasi dari teman-teman ya sudah. Oke, silakan. Misi Pak, Ya, listing rencananya ini bentuk badan hukum dulu tuh, perusahaan perseroan. Habis itu kan harus ada laporan keuangan terus berjalan terdaftar lah di sana. IDX atau gimana rencana crowdfundingnya tuh? baik. Betul, Bapak. Jadi nanti begitu kita betul-betul real tadi, lalu saya sampaikan undangan ke teman-teman, kita ketemu bersama-sama sekalian merapatkan ini. Lalu pada saat itu juga lah kita harus membangun PT. Berapa share-nya? Semuanya sama, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Dengan tujuan apa? Tidak ada yang saling menguasai. Kita sama rata, sama rasa, sama-sama posisinya. Lalu nanti jadi preskromnya siapa? Ya kita election, kita pemilihan. Ya nggak harus yang berkapital besar. Nah itu namanya prinsip ekonomi kapitalis lagi. Kita menggunakan prinsip ekonomi kerakyatan, gitu ya. Kalau prinsip ekonomi kapitalis, kalah kita nanti dengan mereka yang punya modal, gitu ya. Jadi kita gunakan prinsip ekonomi kerakyatan yang pernah saya dengar dulu dari Bung Karno, itu luar biasa. Nah, inilah yang nanti kita akan gunakan untuk membangun perusahaan itu, Pak Muhammad. Nah, pasti dong itu legal, semuanya harus legal. Kalau nggak legal ya nanti kita ya kena pasal lah ya. Itu legal, semuanya legal. Oke, setelah itu semua terjadi, nah saya berbicara masalah dalamnya nih. Saya nggak berbicara masalah administratifnya tuh ya, saya masalah dalamnya. Saya selalu bicara tentang prakteknya nanti begini loh, prakteknya hitung-hitungan nanti begini loh gitu. Kalau nanti untuk yang masalah legalitas kan kita teman-teman ini ada yang sarjana hukum, baik itu perdata maupun pidana, itu kan mereka punya bidangnya masing-masing. Maka dari itu saya sangat berharap teman-teman di sini, yuk tunjukkan dirimu agar kita itu bisa saling melihat positifnya siapapun, kehebatan siapapun, agar kita nanti bisa
sinergi berkolaborasi dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih seperti itu. Itu Pak Muhammad ya. Sudah terjawabkah? Betul betul. Semoga tercapai cita-cita bersama. Nanti pengurusan bisa dimusyawarahkan. Gimana Pak Sugiman? Terus Pak Sugiman apa? putusnya itu kalau buyback harus pelan-pelan, ada mengumpulkan dulu yang banyak seperti akumulasi. Nanti retail akan melirik dan si kinerja keuangan akan bertumbuh seiring waktu. Yes. Nah, ini loh Ini ya apa timbal baliknya yang saya sangat ada. berharap itu Pak Sugiman tampil, Pak. Jadi Pak Sugiman saya tahu panjenengan itu sangat menguasai dalam bidang emiten, efek, stok seperti itu. Nah, ini adalah inti otaknya kita berputar. Oke, secara nanti supaya tidak tersorot oleh sesuatu, maka teman-teman yang memang di lapangan bergerak di bidang itu pasti dong punya strategi-strateginya. Begitu, bukan begitu Pak Sugiman? Ya betul, Yes. bisa Gitu ya. mengambil peluang, terus ada pertumbuhan yang signifikan. Dampaknya juga positif juga bagi masyarakat. Ya. Nah, dari inilah yang saya harapkan ya. Kita itu nanti punya modal sendiri, nggak perlu pakai modal kartu tadi. Artinya kartu itu awal starting kita punya modal. Iya. Tapi setelah itu kita bisa caranya ternak saham itu gitu loh. Ya, gitu. Nah, cara nanti supaya praktek di lapangan itu halus, lembut, smooth dan tidak ada yang apa sih namanya melotot gitu ya di lapangan. Pak Sugiman ahlinya gitu ya. Banyak kok Pak Bambang juga ahli di bidang itu kok ya. Gitu. Oke, Pak Dahlan sudah mulaikah? Maaf saya tidak saat sekarang tidak bisa membaca ini Pak, saya recording Pak. Enggak, itu ada di grup ini manajemen. Oh, oke baik. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan. Kalau ini saya hitung-hitungan saya apa namanya rencanaan saya ini ngarang, silakan diingatkan gitu. Ini saya nggak ngarang karena selama saya bekerja di perusahaan besar itu saya selalu mengalokasikan gaji saya, karena di perusahaan itu kan perusahaan TBK ya, Go Public ya, kan dia jual saham gitu. Saya selalu mengalokasikan sekian persen dari gaji saya untuk membeli saham tersebut, karena saya punya prinsip begini, suatu saat saya tidak ingin menjadi buruhnya ini perusahaan terus, saya ingin jadi bosnya perusahaan ini. Itu prinsip saya gitu. Jadi pelan-pelan saya beli saham, entah berapa lembar dari gaji yang saya dapat dari sana. Kurang lebih seperti itu. Cuman saya saat itu hanya sekedar membeli ya, belum merencanakan. Nah, kalau sekarang ini kan kita harus ya lebih dari yang dulu lah ya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Silakan yang lain. Oh iya Pak, sudah mulai paham ini. Berarti untuk yang pendapatan yang selama 5 bulan atau bulan kita mendapatkan 5M dari modal 4M, 1M bisa istilahnya dimasukkan ke dompet kita sendiri Pak, gitu Pak. Atau diputar kembali saham lagi atau gimana Pak? Ya, itu terserah Pak Suro. Jadi begini, setelah Bapak lempar ke floor, ke publik nih yang saya berbagi layar lagi ya, biar saya sambil saling bisa menunjuk ya. Jadi gini, mohon maaf izin. Oke, sudah tampak ya. Sudah tampak di layar? Halo? Oke, baik. Jadi gini, sampai di tahap ini saya mungkin tebalkan kalau misalkan ada yang tidak jelas. Ya, sampai di tahap ini Pak, begitu sudah di angka 500 saham kita, oke, silahkan dilempar ke floor, ke market, langsung real market ini Pak. Kalau tadi kan kita siklus kita yang tadi nih
yang dari merangkak tadi itu siklus kita saja, jangan keluar Pak. Habis nanti kita ketemu para kapitalis, habis kita nanti dikuasai mereka, jangan gitu ya. Oke, nah begitu di angka 500 harga saham kita akan lempar ke floor ya, lempar ke market dengan angka dengan sepaling banyak jangan lebih dari 10.000. Tujuannya apa sih? Ini dulu kita kan masukin modal 4 miliar itu dari kartu tadi ke perusahaan bersama kita ini. Oke. Nah sekarang begitu kita lempar dengan angka 500.000 per lembar dan kita jual 10.000 lembar, kita dapat fresh money 5 miliar. Ini 5 miliar ini sudah duit nambah Pak, bukan duit dari ini lagi, bukan. Ini duit nambah. Makanya saya bilang breeding stock ya, beternak saham. Jadi saham kita ini bertelur menghasilkan fiat money, menghasilkan fresh capital. Itu namanya fresh capital. Gitu. Kenapa kita bisa melakukan dengan cepat? Ya karena rating perusahaan kita baik. Maka dari itu nanti di platform tadi itu, di marketplace tadi itu tolong di manage dengan sebaik-baiknya. Di mana perusahaan dibilang baik, kalau profit, kalau perusahaan itu loss, ya pasti turun harga sahamnya. Maka dari itu saya punya cara, bagaimana caranya supaya kita itu cost-nya rendah. Gitu ya. Ada banyak caranya untuk supaya cost itu rendah ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang setelah punya modal sendiri, ini fresh money yang Pak Suro pegang sendiri nih Pak, duit Bapak sendiri nih Pak, bukan duit bersama lagi Pak. Ini duit murni Bapak sendiri. Dari Bapak jual saham Bapak sebanyak 10.000. Stok Bapak itu untuk memiliki perusahaan bersama ini nanti tinggal 30.000 Pak. Ya, tinggal 30 dikurangin tadi 40.000. Ini dikurangin stok yang Bapak jual. Bapak tinggal punya 30.000, nggak apa-apa. 30.000 itu masih tetap kok termasuk besar kok. Gitu. Ya, apalagi dikalikan kita semua 60 orang. Kita masih pegang 1.800. Ya. Kan 180 ya. 180. Oke, 30 dikali 60 berapa tuh? 168 ya. Ya, 168. Itu masih sangat-sangat besar Pak. Kita tidak akan dikuasai oleh kapitalis, tetap penguasanya ya kita, ekonomi kerakyatan kita ini bersama gitu. Jadi ini sudah betul-betul jadi duit Bapak nih Pak gitu. Perlu nggak kita kalau seperti ini mau injek, mau diinjek boleh, nggak diinjek juga nggak masalah gitu ya. Bisa mengerti? Pak. Oke, silakan yang lain tanya jawab. Oke. Kalau ada yang saya sarankan dan mungkin out of your thinking, di luar dari pemikiran panjenengan semua, silakan sampaikan Pak. Saya nggak suka mendebat, saya suka menerima masukan apapun. Ya, saya suka menerima masukan apapun itu. Silakan. Oke. Ya, oke, sekarang kita berbicara di luar dari topik ini. Ada teman-teman ada masalah apa? Silahkan. Saya masih ada waktu kurang lebih 11 menit lagi. Saya nggak tahu apakah itu sudah jadi berjalan atau tidak, saya nggak tahu untuk di kamar sebelah.